saya melihat ada kejanggalan. Negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin. Presiden bilang, negara kita kaya, tapi rakyat masih banyak yang miskin. Nah, itu Bapak tahu. Dan justru itu masalahnya. Kalau negara kaya tapi rakyatnya miskin, berarti yang kenyang bukan rakyat. Berarti PR Bapak bukan nambah proyek, tapi naikin hidup orang kecil. Bukan cuma ninggiin rekening pejabat. Dan Pak, jujur aja ya, Bapak kebanyakan dikasih data salon. Halus, wangi, rapi, tapi palsu. Di lapangan itu rakyat megap-megap loh. Di meja rapat, laporannya aman, stabil, bahagia. Saran saya cuma satu sih Pak. Jangan terlalu percaya bawahan. Sekali ketahuan bohong, nggak usah dipoles. Mending langsung di-cut. Karena selama realita disaring, yang miskin ya tetap miskin. Yang kaya makin kebal. Dan negara cuman kayak di slide presentasi. Sudah baca berita artikel ini? Prabowo heran negara begini kaya akan tetapi rakyatnya masih banyak yang miskin. Tidak masuk akal katanya. Ini gimana maksudnya Pak? Kemarin Bapak mengatakan bahwa Indonesia menduduki nomor 1 negara paling bahagia di dunia. Tapi sekarang pernyataannya rakyatnya banyak yang miskin katanya. Ini gimana konsepnya? Oh, mungkin maksudnya walaupun rakyat Indonesia miskin, harus tetap bahagia. Begitu kali Pak ya konsepnya. Jadi ingat ya kalian, rakyat Indonesia walaupun masih di bawah garis kemiskinan, kita tetap harus tersenyum bahagia. Karena survei dunia mengatakan Indonesia nomor 1 paling bahagia. Prabowo heran dan merasa janggal. Negara kaya tapi rakyat miskin. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah kejanggalan yang dia lihat sejak lama terkait kondisi bangsa Indonesia. Menurut Presiden Prabowo, negara yang kaya akan sumber daya alam dan telah merdeka sejak ratusan tahun justru masih menyisakan kemiskinan serta ketergantungan pada impor. Dari tahun ke tahun sebelum saya menjadi presiden, kata Prabowo, saya berjuang menjadi ketua umum partai. Kenapa? Karena saya melihat ada kejanggalan di bangsa kita. Saya melihat sudah berapa puluh tahun negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin, kata Presiden Prabowo. Dia mengaku heran bagaimana mungkin negara yang begitu makmur dan telah berjuang ratusan tahun untuk merdeka, namun kekayaannya belum sepenuhnya dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Hal yang paling tidak masuk akal menurut Presiden Prabowo adalah kondisi Indonesia sebagai bangsa besar yang dianugerahi kekayaan alam melimpah, tetapi justru masih bergantung pada negara lain melalui impor. Negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin. Menurut pemikiranku secara pribadi, Bapak Presiden kita yang tercinta ini, ya, biar nggak kena 218. Bapak Presiden kita tercinta ini sedikit unik. Kenapa aku katakan sedikit unik? Karena dalam beberapa hari bisa berubah omongannya. Kemarin katanya negara Indonesia adalah negara paling bahagia di dunia. Hasil survei Harvard University. Ya, paling bahagia di dunia. Sekarang beliau mengatakan masih banyak rakyat Indonesia hidup miskin. Bahkan beliau terheran-heran negara sekaya ini bisa rakyatnya miskin. Negara yang berjuang ratusan tahun menghadapi penjajah, sampai sekarang rakyatnya banyak yang miskin. Jadi yang mana kami pegang Bapak Presiden? Yang mana yang mau kami percaya? Apakah negara Indonesia negara paling bahagia di dunia atau negara Indonesia negara
yang rakyatnya, penduduknya paling miskin di dunia, padahal negaranya kaya. Tapi yang paling membuat heran adalah, Bapak Presiden tercinta, yang paling heran adalah ada keluarga di suatu pulau, hidupnya sangat kaya, tapi penduduknya miskin. Pulau itu sangat kaya, tapi yang kaya itu hanya 1%. Padahal menurut undang-undang kekayaan di alam itu dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Tapi kenapa di Indonesia ini yang kaya itu hanya segelintir keluarga dan para penguasa? Bahkan ada penguasa yang punya lahan ratusan ribu hektar. Artinya sangat timpang sekali undang-undang itu yang mengatakan kekayaan alam dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sementara faktanya, kita terheran-heran segelintir pejabat kaya raya dan 70% penduduknya miskin. Public statement seperti ini selalu kita dengarkan. 10 tahun lalu kita selalu disuguhi foto. Makanya kita juluki 10 tahun terakhir kita surplus orang yang foto di sawah, foto di kebun, bahkan foto di laut. Yang pada akhirnya ada yang banyak diekspor. Sekarang kita bukan lagi surplus foto, melainkan surplus pidato. Negara kaya tapi miskin. Pernyataan ini terdengar kuat secara teoritis, namun rapuh secara logika public policy. Logikanya adalah jika negara benar-benar kaya, maka kemiskinan rakyat bukanlah nasib, melainkan itu hasil dari distribusi yang timpang. Karena itu saya percaya pada satu hal bahwa kemiskinan tidak dilahirkan oleh warga negara, melainkan dilahirkan oleh public policy. Oleh karena itu, mengulang kalimat itu tanpa diagnosis struktural hanya memindahkan satu problem dari kebijakan ke nasib, dari tanggung jawab ke slogan. Dulu kita bicara surplus pangan sebagai ukuran kedaulatan. Kini yang terdengar adalah justru surplus pidato. Kata-kata yang melimpah namun hasilnya minimal. Kekayaan negara sering dipersempitkan menjadi statistik makro, sementara kemiskinan rakyat dibiarkan menjadi cerita mikro yang tak kunjung dijawab. Kekayaan alam diekspor, nilai tambah diimpor, dan rakyat diminta sabar menunggu trickle down yang tak pernah benar-benar menetes. Maka yang ilogis adalah bukan kenyataannya, melainkan cara pemerintah menarasikannya. Seolah-olah kemiskinan adalah satu paradoks ilmiah, padahal ia lahir dari kebijakan yang lebih rajin berpidato ketimbang membangun distribusi keadilan. Kita ingat negara satu yang bagaimana negara itu kelebihan sumber daya alamnya, namun mereka itu dikutuk untuk tidak maju, atau dalam teori disebut sebagai paradox of plenty. Negara itu seperti Yugoslavia. Tapi di sisi lain ada negara-negara yang surplus kekayaannya tapi mereka hidupnya sejahtera. Contohnya seperti Uni Emirat Arab dan Qatar atau Arab Saudi. Mereka surplus kekayaan alam, tapi di satu sisi mereka juga sejahtera. Jadi persoalan yang mendasar adalah bukan pada apa yang menjadi isi alam itu, melainkan public policy yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi. Dan itu adalah persoalan yang mendasar. Karena saya melihat ada kejanggalan. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengarkan suara Subianto ya. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Pak Prabowo segera mendengarkan keluh kesah daripada Pak Subianto. Bapak kok kaget melihat kejanggalan, padahal Bapak sudah tahu bahwa negeri ini adalah negeri koruptor, negeri para mafia. Sudah tahu, hutan ditebang, laut dikeruk, tambang dikeruk, freeport dikeruk, semua dikeruk. Yang menikmati sudah tahu, yang menikmati hanya segelintir orang-orang itu aja. Dan sekarang banyak influencer maupun oknum artis yang mereka mendapatkan money laundry. Bapak sudah tahu, cuman kura-kura dalam perahu, pura-pura tapi tidak tahu. Jadi Bapak ini sedang acting begitu ceritanya, cuman pandai pidato yang menggebu-gebu seperti macan harimau, dan sekarang seperti kacang sayur. Karena apa? Dulu Bapak pernah bilang bahwa saya akan kejar koruptor sampai ke benua Eropa, benua Asia, sampai benua Antartika, dan sampai ke lubang-lubang. Tapi sekarang begitu lihat koruptor, Bapak gemeter. Jadi Pala pernah bilang, nanti kalau koruptor asnya disita, nanti anak istri makan apa? Pret. Nanti kalau
Nanti kasihan koruptor. Jadi Bapak seperti itu. Itulah Bapak. Bapak itulah. Jadi gimana Bapak? Aduh. Katanya Bapak mau merampas aset koruptor, katanya Bapak mau memiskinkan koruptor, tapi kenyataannya begitu ada koruptor, teman-teman Bapak semuanya Bapak sekarang merinding bulu kuduknya, takut, ya gitulah, ya itulah itu. Bahwa negara Arab Saudi aja dia hanya mengandalkan kekayaan alam dari sumber migas saja mereka bisa kaya raya. Bahkan di sana mobil Lamborghini, Ferrari, Bugatti sampai ngampar di jalan tidak dipajakin. Di Indonesia Konoha pajak mobil motor NMAX itu sampai 1.500.000. Pajak mobil sekarang sampai 4.500.000, itu sekelas Avanza Xenia. Padahal pajak mobil sekelas Avanza Xenia di Singapura, di Malaysia itu paling 150, 200 sampai 300. Di Indonesia 4.500.000-an. Nikmat mana lagi engkau dustakan wahai kaum yang katanya bahagia? Ya begitulah. Rakyat ditekan, rakyat disecar, rakyat dikejar untuk bayar pajak. Pejabat bahagia, rakyatnya menderita. Itulah Indonesia. Oh, Konoha. Bagaimana tentang Anda?